Kozynudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Apakah Jokowi sempurna? Tentu ada kebohongan. Nah, itulah salah satu yang harus saya sampaikan tentang mobil SMK. Ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozynudin adalah provokator. Balik lagi kita ke spesial interview. Pemirsa pasti sudah nunggu episode kita terbaru. Dan lagi-lagi di studio kita sekarang ada Bu Eli Daneti, lawyernya Bang Egy Sujana. Bu, kemarin kita podcast terakhir itu pas hari Bang Egy ke Malaysia ya. Ya. Dan waktu itu Ibu tunjukkan dokumen semuanya, cerita tentang kedatangan Bang Egy ke Solo. Saya pikir waktu itu udah selesai, kan sudah diceritain. Ya. Ternyata semua orang menunggu cerita Ibu, banyak yang menunggu cerita Ibu untuk melihat ada celah apa lagi nih. Gitu. Maka muncullah banyak sekali spekulasi, ya kan, analisa, kritik, bahkan banyak juga yang menghujat karena Bang Egy dibilang pengkhianat lah, mundur dari medan pertempuran lah, gitu. Nanti semua ini kita akan bahas, tapi saya mau dengar dulu, kan saya tahu Ibu selalu komunikasi dengan Bang Egy, bukan cuma dengan Bang Egy, bahkan dengan istrinya, dengan anak-anaknya Bang Egy ya kan. Bang Egy sendiri melihat ramenya komentar, spekulasi, analisa tentang kedatangannya ke Solo itu, kalau Bang Egy sendiri apa tanggapannya, Bu? Di sini saya melihat ya secara psikis tentu Bang Egy sedikit tertekan. Karena apapun yang kita lakukan ada yang akan merasa tidak senang Ya, atau tidak puas. ya manusiawi ya. Itu hal-hal yang sangat manusiawi. Betul. Mereka tidak pernah tabayun kalau dalam Islam atau mengklarifikasi langsung ke yang bersangkutan. Sehingga menghujat. Pro kontra itu wajar. Ya. Kalau masih di batas kewajaran. Jadi menurut Ibu udah di luar batas ini? Banyak yang melampaui batas kewajaran. Saya lihat mereka kepanikan. Ya kan? Dari mana itu, Bu, kelihatan? Iya. Karena mereka kelihatannya ini Melawan. bersemangat sekali gitu. Iya, jadi begini. Paniknya dari mana? Jadi begini. Untuk saya ungkap sedikit, awal gugatan kepada Pak Jokowi adalah Bang Egy Sujana. Ya. Saya di sini tidak ada akan memaparkan, tidak ada kemunafikan dan tidak ada Tidak ada kebohongan. kebohongan. Bang Egy menghujat kebohongan, 66 kebohongan Pak Jokowi. Karena waktu itu lagi sibuk dengan kebohongan Ratna Sarumpait, Ya. kemudian Habib Rizik, sehingga dapat hukuman 4 tahun. Habib Rizik juga 4 tahun, juga Ratna Sarumpait. Habib Rizik ini adalah imam besar kami. Kami juga ingin mencari apakah Jokowi sempurna. Tentu ada kebohongan. Nah, itulah salah satu yang harus saya sampaikan tentang mobil SMK. Yang dimana saat itu otaknya adalah Roy Suryo. Karena dia test engine dari Solo Jakarta. Berarti dia pernah bersama Pak Jokowi dong. Dia lebih tahu Pak Jokowi dong. Baik buruknya Pak Jokowi. Nah, kalau kita sekarang sudah tidak bersama, janganlah tanamkan kebencian. Di sini kenapa saya melihat ada sangat menanam kebencian itu. Sekarang mereka lakukan terhadap Bang Egy loh. Oke. Mereka bersama dengan Egy Sujana selama ini. Nah, kemudian di tengah perjalanan
peristiwa gugatan ijazah palsu ini, Bang Egy secara profesional, dia seorang aktivis yang tidak diragukan lagi di bangsa ini, bahkan mancanegara. Banyak teman-teman saya dari Ikatan Minangkabau yang ada di 9 negara menyampaikan, mengagumi Egy Sujana ini adalah aktivis. Setiap presiden dia pasti mengkritik. Kita perlu dong orang seperti Bang Egy. Apakah kita diamkan untuk loss-nya bangsa ini dengan peristiwa-peristiwa yang hal-hal yang tidak sesuai dengan tidak sesuai. konstitusi misalnya. Nah, berarti tidak ada kontrol dari masyarakat gitu. Sekali lagi saya kutip sedikit, pemerintahan itu adanya pemerintahan, adanya masyarakat. Iya. Ya kan? Pemerintah ada karena masyarakat. Jadi tidak ada masyarakat tentu tidak ada pemerintah. Pemerintah itu ada untuk masyarakat. Ya, kontrol perlu. Tentu pemerintah harus perlu dengan masyarakat. Dan masyarakat adalah sebagai auditor terhadap pemerintahan itu. Tapi dengan profesional, dengan elegan. Seperti yang dilakukan Bang Egy. Dilakukan Bang Egy. Bang Egy selama ini gugat itu Pak Jokowi dengan kebohongan. Berlanjut dengan peristiwa ijazah Jokowi S1. undercover. Oh, yang digugat Bambang Tri. Yang digugat lewat Bambang buku. Tri. Sampai nulis buku ya. Iya. Awalnya saya membersamai. Terus kemudian saya tidak memberi komentar karena saya punya narasi hukum. Apa itu? Jadi Ibu mau katakan bahwa sebenarnya cikal bakal semua persoalan ini dimulai oleh Bang Egy waktu dia membantu Bambang Tri. Menjadi lawyernya Bambang Tri ya? Iya, cikal bakalnya kan dari peristiwa itu, tapi bukan cikal bakal yang dikatakan cikal kan peristiwa buruk ya kan? Iya. Nah, maksudnya awalnya. Ya awalnya. Jadi awal peristiwa ini ketika Bang Egy menerima bantuan membantu proses hukumnya Bambang Tri dengan Gus Nur. Nah, dalam hal ini saya melihat dalam narasi hukum saya dengan mencoba mengedukasi persoalan ini sejauh mana. Kemudian boleh dong pendapat hukum saya ini nggak perlu saya ungkapkan. Akhirnya saya tidak ikut. Bang Egy sampaikan, Bu Eli kenapa tidak ikut? Apa tidak menggunakan hak politiknya? Justru hak politik saya lah yang saya, nalar politik saya lah yang saya lakukan ketika saya tidak menjadi masuk ke dalam tim kuasa hukum pembelaan Bambang Tri tersebut. Karena Jokowi undercover itu, yang Jokowi undercover pertama kan sudah dipidanakan. Di proses hukum dan Bambang Tri dipidanakan. Dipidana. Ini Jokowi undercover kedua. Narasinya saya lihat nggak beda. Hanya mempermanis sedikit, tapi masih tetap berkutat di sekitar yang sama. Ini akan terjadi hal yang menurut narasi saya tidak. Menurut pendapat hukum Bu Eli ini akan sama aja. Pendapat hukum saya sebagai pemerhati dan saya juga adalah TPUA yang dari awal menjadi bendahara yang waktu dari SK-nya Pak yaitu IB Habib Rizik, imam besar kami, membangun beberapa produk hukum, Korlabi dan juga TPUA dan banyak yang lain yang dibangun untuk mendampingi perjuangan menurut imam besar kita. Lalu kan Ibu nggak ikut itu, apa yang Ibu lakukan? Nah, ketika itu terjadi, kita tidak mengikuti Jokowi undercover kedua. Terus saya tidak akan melepaskan, kan kita ini punya naluri bahwa tim pembela ulama dan aktivis di
Di situ ada ulama yaitu Habib Gus Nur Gus Nur, dan aktivisnya Bambang kita Tri. anggaplah Bambang Tri ini ya. Nah, dalam hal ini untuk Bambang Tri saya tidak kenal dan saya juga tidak memahami dia itu seperti apa. Saya nggak diam, saya mencoba bezuk mereka di Mabes Polri ketika ditahan di Mabes Polri. Saya hanya bisa ketemu sama Gus Nur. Ketika ketemu Bambang Tri, saya nggak ada akses. Terus saya sampaikan ke Pak Ustadz Bambang Tri, Gus Nur. Gus Nur. Maaf Pak Ustadz, kalau izin saya secara pribadi akan berupaya membantu proses hukum karena ini narasi hukum saya sangat berbeda. Ya. Oh ya, silakan Bu Eli. Saya minta dari keluarga tolong berikan saya surat kuasa. Bukan surat kuasa dari saya, keluarga memberikan kuasa kepada saya. Karena surat kuasa dia sudah ada dengan Bang Egy dan tim. Dalam hal ini saya membantu Gus Nur itu adalah membantu Bang Egy dari belakang. Sebagai ketua, tentu niat baik Bang Egy kita support walaupun kita tidak tertuang di dalam surat kuasa. Ya. Tidak harus satu tim gitu. Tidak harus satu tim. Keluarlah pertemuan kedua, saya udah kenal dengan anaknya Pak Gus Nur. Udah diberi nomor HP. Ternyata Pak Gus Nur dipindahkan ke Solo. Oh, karena TKP di sana ya kan? Iya, dan dia akan melalui proses persidangan. Saya pergi ke Menkumham, saya pergi ke beberapa instansi. Bagaimana saya ingin sekali mengeluarkan Gus Nur. Ustadz Gus Nur ini dari proses hukum yang tidak boleh membersamai dengan Bambang Tri. Karena beda. Sangat berbeda pada pokok persoalannya. Bambang Tri tentang analisa hukum ijazah palsu, Gus Nur hanya mubahalah. Kok disama? Kan enggak, ini hukum enggak bisa disamain seperti itu. Terus saya berbuat, tapi saya bilang sama Bang Egy, Bang, nanti suatu saat saya akan melihat persidangan itu di Solo. Ya Bu Eli, kan kamu orang TPUA. Oke Bang, insya Allah saya akan upayakan untuk secara saya. Beberapa instansi saya hubungin, terjadi kesepakatan termasuk dari orang-orang yang instansi yang saya minta berangkat dengan mobil pribadi saya ke Solo. Waktu sidang. Dan saya rencana pingin di sidang itu istrinya Pak Gus Nur hadir dan pingin bercerita. Karena kami selalu komunikasi dengan Pak Gus Nur melalui telepon. Dia pinjam telepon di penjara, saya sering berkomunikasi dengan beliau bagaimana untuk beliau bisa bebas dari persoalan ini. Di situ saya minta surat kepada Pak Gus Nur untuk tidak ikut campur karena Pak Gus Nur tidak mengerti apa yang dimaksud dengan gugatan tersebut karena dia cuma menyumpah mubahalah terhadap Gus Nur. Kok dia disatuin sama kasusnya Bambang Tri. Ya, ini enggak bagus sekali cara hukum memperlakukan warganya. Terus ya Bu Eli buat bahwa Bapak tidak membersamai mereka. Cuman sebagai orang yang ikut mengajak kepada Pak Egy Sujana membantu untuk memfasilitasi bahwa menyumpah benar enggak ini apa yang tertuang di bukumu ini benar. Ya udah,
kok malah diseret. Ini untuk meyakinkan Ustadz Gus Nur ini untuk meyakinkan Bang Egy agar membantu perkara hukumnya Bambang Tri. Kalau udah bersumpah demi Al-Quran, demi Allah, Itu urusan Bambang sama itu Tuhannya. kita, Bang Egy sebagai orang muslim mau gimana? Tentu ngambil sikap, oke saya bantu. Itulah awal asal muasalnya terlebih terkurang yang saya ketahui. Lalu Kemudian Ibu mengadvokasi Gus Nur kan? ya, saya Kenapa gak jadi? Nah, saya mengadvokasi Gus Nur. Setelah sampai di sana, saya juga membuat permohonan ke Polres Solo. Kemudian saya membawa orang dari Kemenkumham, saya membawa ada dari hal-hal yang lain, sehingga mana tahu permohonan ini bisa dieksekusi. Iya. Mungkin 2 kali pertemuan bersama Gus Nur dan keluarga, mungkin Gus Nur akan bebas dipisahkan dengan proses hukum Bambang Tri. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika saya sampai di Solo, saya hadir di persidangan itu. Pengacaranya ada yang tidak senang melihat kita. Siapa itu? Ya, termasuk Kozinudin. Oh, waktu itu Kozinudin. Kozinudin ikut. Bang Egy adalah pengacaranya Kozinudin juga. Kozinudin ini boleh dikatakan 80% besarnya oleh Bang Egy. Tapi berlagak jago melebihi senior-senior. Oke. Lalu apa yang dilakukan Kozinudin ketika Ibu mau masuk ke Gus Nur supaya bebas, karena menurut Ibu ya ini esensi persoalannya berbeda. Kenapa Ibu tidak lanjut? Saya tidak berkomunikasi dengan siapapun kecuali dengan Bang Egy, dan ada beberapa teman di situ yang bersama dengan Bang Egy. Saya tidak berkomunikasi dengan orang yang tidak suka dengan saya. Apa kata Kozinudin waktu itu? Nggak ada. Kemudian ke saya kan tidak ada komunikasi. Tapi Kozinudin up di media. Apa katanya? Haram hukumnya 1 hari saja Gus Nur dipenjara. Gus Nur tidak bersalah. Bambang Tri tidak bersalah. Dia haram untuk dipenjara. Ini udah di-up loh. Jika dia bebas, Gus Nur bebas, dianggap itu sebuah pekerjaan dia. Ngapain saya orang bersumpah haram seperti itu? Saya ini, ya mungkin ini adalah kadarulahnya dan ini juga takdir bagi Ustadz Gus Nur. Saya bilang, Pak saya pulang aja lah. Oh, jadi cara berbeda. Jalan kita kan punya cara berbeda. Strategi Ya, berbeda. karena saya selalu dalam sebuah perkara itu menjadi mediasi. Ketika perkara perceraian sudah masuk pun, bahkan sudah hampir bercerai, sudah masuk ke kepolisian, ibaratnya selingkuh ditangkap oleh keluarga dan warga, masih saya upayakan untuk bersatu. Karena waktu Alhamdulillah itu bersatu. Ibu sudah tunjukkan bahwa Ibu mediator ya dari. Nah, apalagi saya sudah mediator dan saya juga sertifikasi restoratif justice. Apa justice. itu RJ? Saya sudah seminar. Dan saya memahami tidak ada perbedaan dengan mediator. Dan tidak ada perbedaan juga dengan sebuah musyawarah mufakat di dalam adat, bahkan perdamaian di dalam agama kita semua. Apapun agama itu. Oke. Dari cerita Ibu tadi saya nangkap 2 hal, bahwa yang pertama kasus ini berawal dari Bambang Tri dan Gus Nur awalnya ya. Kemudian berkembang sampai ke ijazah S1-nya Pak Jokowi. Lalu yang kedua, Ibu selalu kalau menangani persoalan itu lebih fokus ke aspek hukum, celah hukum untuk setidaknya meringankan jerat hukum buat klien Ibu kan. Tidak sibuk. Itu yang membuat Ibu agak susah kalau bergabung sama Kozinudin gitu, karena Kozinudin kebanyakan non litigasi, jadi publisitas buat dia penting. Kalau buat Ibu nggak penting, tapi yang penting mana aspek hukumnya yang kira-kira bisa membuat klien ini bebas, karena itu hak setiap orang kan. Ya, kita boleh dinilai orang,
Kita juga punya hak loh menilai orang. Nah, saya akhirnya dengan kata-kata seperti itu, saya bilang sama tim Gusnur. kami yang berangkat, kita cari makan dong, di mana makan ini yang enak. Akhirnya kami makan soto di Solo. Terus ngapain saya berupaya, tetapi ada orang yang sombong melebihi kodrat dan melebihi keputusan Allah. Untuk apa saya lakukan itu? Oke, Saya tidak berurusan lagi dengan persoalan itu. Gusnur. Clear. Saya nggak mau melanjutkan persoalan ini dengan narasi hukum yang dilakukan oleh Kozinudin. Iya, dia keterlaluan, dia over, dia ini. Namanya juga Pak Gusnur harus sabar. Pak Gusnur harus karena masih membutuhkan pendampingan kuasa hukum. Nah, dengan cara nggak tahu kita, sehingga hebatnya Kozinudin memprovokasi, Bambang Tri melepas kuasa hukum kepada Bang Egy. Oh, Inilah. jadi dari Bambang Tri, Kozinudin juga kasarnya ngambil klien Bang Egy gitu ya? Saya masalah ambil mengambil, saya nggak mau menjas orang, tapi analisa saja. Karena awalnya kenapa Bang Egy mau, kemudian Bang Egy ajak orang-orang yang dianggap Bang Egy pintar. Nah, tentu diajak Bang Egy, tentu Bang Egy ini pingin kader, Oh, ya kan? oke. Bang Egy kita udah usia begini, dengan ketokohannya, dengan aktivisnya, dengan politiknya, dengan segala hal yang ada sama Bang Egy itu tentu akan dikaderkannya. Saya yakin dan percaya Bang Egy ini orang tidak sempurna, banyak kelemahan, banyak juga kesilapan. Oke. Nah, kan kita tidak mengambil hal yang negatif, kita mengambil hal yang positifnya Bang Egy Sujana untuk kepentingan kita mengedukasi diri gitu. Oke, jadi gini, waktu di kasus Bambang Tri itu, Bang Egy yang mengajak Kozinudin. Oh iya. Tapi ujungnya Bang Egy kemudian gak berjalan karena Kozinudin yang ngambil alih. Jadi dengan perkara hebatnya seorang yang pintar bicara ya, si ini jadi jubir deh, si Kozinudin ini. Terus cuman dia pintar bicara, praktek dari hukum itu dia tidak dapat melakukan dengan baik dan benar. Karena dia teorinya kurang memahami. Karena akhirnya Bambang Tri masuk penjara. Begitu. Oh, nah itu kemudian yang terjadi ketika RRT dan yang lain-lain itu berjalan kan? Iya. Kan Ibu pernah cerita bahwa Bang Egy dipecat gitu sama Kozinudin ya? Iya, nanti runutnya ke sana. Jadi ketika itu udah selesai, saya merasa seperti ini. Bang Egy terbeban 2 kliennya ini di penjara gitu. Dia tidak lepas dari persoalan si Gusnurnya. Gusnur kan masih ini dianggapnya keluarga, dianggapnya adiknya gitu. Yeah. Nah, kemudian dengan putusan hukum itu diajukanlah banding, diturunkanlah jadi 4 tahun. Kemudian dia nggak puas. Dumas. Iya, ini belum ada yang tidak tepat. Mereka ini ditahan, maka diadukanlah Dumas untuk pembebasan Gusnur dan Bambang Tri. Dan untuk mempertanyakan ijazah tidak dilihatkan, kok malah ditahan. Nah, dengan dasar itu, kenapa Bang Egy mau ke Solo, ke UGM? Dia ingin melihat apakah ada ijazah SMA-nya di sana ketika melamar menjadi S1. Enggak mengikut-ikut dalam S1. Jika ada dalam menarasikan hukum S1 itu adalah Pak ini, apa namanya? Refli. Bukan yang Roy. Wakil ketua itu. Wakil ketua yang sekarang juga tersangka. Rizal Fadila. Fadila. Dia yang banyak menarasikan untuk untuk gelar perkara khusus di Bareskrim. Ditolak, kemudian kami tambahkan narasi hukumnya dan kami menyurati atas permintaan Bang Egy untuk menghadiri
saksi dari Menghadirkan keahlian saksi ahli. ya oleh Tipa, Roy. Roy Suryo dan Rismon. Oke. Saya tidak mengenal mereka. Jadi kita perjelas dulu kan mereka kemarin membantah kan kita waktu itu bilang bahwa urusan Bang Egy itu ijazah SMA. Tapi di salah satu TV mereka mengatakan enggak. Terus ngapain Bang Egy ikut ke UGM waktu itu? Datang ke UGM kalau apa yang emang kita ke sana agendanya S1. Nah, sekarang Ibu klarifikasi bahwa ternyata waktu ke UGM itu Bang Egy mau ngecek bertujuan, apakah waktu pendaftaran ada ijazah SMA-nya gitu ya. iya. Dan itu pasti terdokumentasi kan Iya. karena dan itu ada waktu itu. Siapa? Waktu ditanya ke UGM. Oh, enggak, saya enggak ikut dan enggak tahu, enggak sampai sekarang enggak terklarifikasi. Malah isu dan opini digiring tentang ijazah S1. Oh. Bang Egy tentu ambil sikap yang lebih memutuskan sikap Bang Egy itu tidak ikut campur ketika kliennya sudah di amnesti. Oh, Dibebaskan. Gus Nur dan Ya. Bambang Tri kan kemudian dibebaskan. Lalu Dapat- menurut Bang dapat Egy, amnesti dari Presiden RI yang luar biasa waktu itu, lebih dari 1000 apa berapa ya? ya, lalu kemudian menurut Bang Egy udah selesai urusan saya. Ya. Karena perjuangan dia untuk Gus Nur dan Bambang Tri. Iya. Tapi mereka ini ke kelompok ini kemudian melanjutkan dengan ijazah S1. Iya. Yang Bang Egy tidak mau sebenarnya. Tidak tahu menau. Tidak tahu soal Bukan S1. tidak mau, Tidak tidak tahu tahu menau, dan mereka merasa tidak penting Egy, mereka tinggalkan. Bahkan waktu itu Bang Egy tetap membuat membersamai sehingga dari tim Bang Egy, dari timnya masing-masing yang terlapor oleh Pak Jokowi, bergabunglah di kantor Abraham Samad untuk membuat Tim. tim. Pembela akademis Nggak tahulah kita. Iya. Ya, yang di situ ada orang hebat ya, sok jago kalau menurut saya itu Kozinudin. Tiba-tiba Bang Egy dipecat. Oh. Loh, oke. Bang Egy kan punya tim kuasa hukumnya. Hah. Dipecat dari apa? Kalau dari kuasa hukum dia, kertas surat dia, mungkin kop suratnya di situ seperti saya, kop surat saya yang ada dengan Kapitra di situ dengan Alkatiri. Oh, ada Bang Kapitra. Ya, kalau surat Kuasa dari Bang Egy. kuasa dari Bang Egy awalnya itu yaitu kuasa hukumnya saya, Isbullah, Rahmat, Alkatiri dan Kapitra Ampera. Nah, kami berlima ini di kop surat kantor saya. Dalam hal ini kami tunjuklah karena Pak Alkatiri sudah dipecat juga. Dari TPU, Bukan, dari tim itu. dari timnya selain Bang Egy, Pak Alkatiri dengan Tipa dipecat. Kemudian menyusul dia marah-marah ketika tampil di TV seorang tokoh Herman Kadir, mantan DPR RI, dimarahin. Kenapa tampil di TV tanpa izin dia? Siapa? Kozinudin. Nah, jadi Kozinudin ini otaknya seperti apa gitu. Merasa dia tuh sudah hebat, sudah segalanya. Oke, tadi Ibu bilang Bu Tifa juga dipecat. Iya. Kemudian siang malam ada beberapa kali, mungkin ada 5 atau 6 kali komunikasi dengan Pak Alkatiri. Makanya Pak Alkatiri gabung dengan surat kuasa di kantor saya. Dengan Kapitra Ampera, dengan anaknya Isbullah, dengan Rahmat. Saya mengajak Rahmat. Kuasa hukumnya Bang Egy. Kuasa hukum dari Bang Egy. Bang Egy. Iya, kami berlima kuasa hukum Bang Egy. Kemudian kami bentuklah tim kuasa hukum Egy Sujana. Egy Sujana. Yang koordinatornya kami tunjuk bersama adalah Alkatiri. Oh, berarti kalau Karena begitu dia adalah senior bagi saya. yang juga dipecat dari kelompok ini. Iya. Banyak ketidakcocokan pendapat hukum mereka dengan saya. Oke, berarti Haruskah saya memprotes? Haruskah saya menyalahkan mereka? Karena semua masing-masing punya hak dalam pendapat, oke. mengeluarkan pendapat apapun. Walaupun saya tidak cocok dengan pendapat mereka, mereka juga nggak perlu cocok juga dengan pendapat saya. Iya, toh timnya masing-masing kan. Iya. Klien masing-masing. Berarti sebenarnya
Kozinudin itu tidak punya legalitas untuk bicara atas nama Bang Egy dong. Masya Allah, saya melihat ini surat kuasa ya, surat kuasa Oke. Tifa dan Roy itu nggak ada nama Kozinudin, Al-Katiri dan juga siapa namanya Abdul Ghafur. Abdul Ghafur. Ini surat kuasa tanggal ini Saya dapat itu. 26 November 2025. Ini ya, saya bacakan ya. Surat kuasa dari Dr. Rismon Hasiholan, Tifauzia Tausuma. Terus KRNT Roy Suryo Notonegoro. Ini surat kuasa yang dibelikan oleh 3 klien ini ya. RRT. Ini nama-namanya. Jahmada Girsang, ini surat kuasa dibuat tanggal 26 November 2025. Jahmada Girsang, Petrus Celestinus, Jemi Mokolensang, Hamulyadi, Dr. Billy B. Matindas, Joni Silalahi, David Brian Kaniga, Hizkia Miguel Abelardo, Ahmad Wirawan Adnan, Andika Dian Prasetyo, Dr. Muhammad Taufik, Dr. Refli Harun, Dr. Fadli Nasution, M. Tony Suhartono, Aziz Yanuar, Ahmad Mihdan. Nah, ini namanya, maaf ya, Kozinudin, Muhammad Kozinudin, Abdul Ghafur, ini nggak ada di sini. Nggak ada. Al-Katiri nggak ada. Oh, Al-Katiri juga nggak ada. Ya. Azam Khan juga nggak ada. Nggak ada. Jadi orang ini Nah. adalah orang yang selalu ngambil momen untuk mengabdiri, tampil-tampil di mana-mana yang tidak punya legal Nah, ini standing. secara hukum salah nggak? Nah, saya nggak tahu mereka punya surat kuasa itu, apakah sejauh mana yang dikatakan surat kuasa non litigasi? Apakah dia bebas untuk baik pendampingan di kepolisian, ketika gelar perkara, kemudian tampil-tampil di TV? Kan ini merupakan sebuah pelanggaran kalau menurut saya. Etik ya, pelanggaran etik. Beretikalah kita dalam menjalankan profesi itu. Oh, berarti maaf. Tapi kenapa Roy Suryo selalu berdampingan sama Kozinudin kalau bicara? Karena mungkin menurut saya Roy Suryo ini kan tidak paham hukum. Dan yang pintar ngomong itu adalah Kozinudin. Enggak, iya. Tapi Saya akui Kozinudin hebat, pintar ngomong. Tapi apakah tahu Roy Suryo itu sampai sejauh mana kemampuan cara mengedukasi untuk kepentingan kliennya menyelesaikan perkara hukum tentang yang kasus tersangkut dengan pada klien itu sendiri. Apakah dalam kasus ini ataupun dalam kasus apa seperti di PIK, dia juga kliennya ditahan juga. Nah, tapi berarti Roy Suryo juga nggak konsisten dong. Ini kan sah, dia yang menyerahkan kuasa ya kan ke orang-orang ini. Kok dia bisa nerima orang yang tidak ada namanya? Itu dia bisa dituntut gak, Bu? Nah, coba lihat itu ada tanda tangan dan juga ada paraf di sini. Oh iya, Jadi ini para itu menyatakan para itu Roy sah, Suryo, ya. Rismon dan Tifa ya. Nah, coba lihat tanda tangannya, up lah. Dr. Muhammad Taufik, KMRT Roy Suryo, Dr. Refli Harun. Nah, ini yang di dalam surat kuasa ini yang resmi ya, di dalam surat kuasa yang diberikan oleh 3 tersangka itu Roy Suryo, Rismon dan Dr. Tifa. Nama Kozinudin tidak ada, nama Abdul Ghafur tidak ada. Tapi kelihatannya yang getol bicara di berbagai media itu, ya mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan buat teman-teman saya di media ya, untuk melihat bahwa kalau dari segi surat kuasa ini secara hukum Abdul Ghafur, Kozinudin itu tidak punya legalitas untuk bicara mengatasnamakan Roy Suryo, Tifa dan
Rismond. Gitu ya Bu? Iya, saya mendapatkan ini jujur dari pihak kepolisian. Karena ini juga 6 kali saya minta baru saya dikasih. Hak saya dong tahu Oke. benar nggak dia ini kuasa, siapa saja kuasa hukumnya. Ternyata di situ disampaikan oleh salah satu penyidik, entah ya saya lupa namanya, bahwa mungkin koordinatornya adalah Jahmada kalau di Ito sini. Jahmada ya. Iya, Jahmada. Soalnya Ya, karena ada tanda tangan dia di sini. Ya, Jadi dari ya. sekian nama itu yang menandatangani kuasa ini ada 3 orang. Jahmada Girsang, Muhammad Taufik, dan Refli Harun. Ya, jadi Itu. dengan hal ini saya menyampaikan siapa sebenarnya kuasanya. Kok semua melabrak orang gitu. Terus ngomongnya nggak ada tentang bagaimana memikirkan tentang Nasib klien. nasib klien, terus mengedukasi klien agar memahami narasi hukum untuk kepentingan pembelaan yang sedang diderita mereka gitu. Terus kok malah sibuk cuap-cuap gitu. Iya. Nah, saya pertanyakan untuk mengambil simpatik publik agar mereka adalah orang yang benar-benar di atas kebenaran sehingga merendahkan orang yang bukan tidak sepaham dengan dia, dimusuhi. Halo, lu siapa? Atau saya bisa bertanya begini gak Bu? Maaf, ini lawyer atau provokator? Boleh dikatakan Kozinudin adalah provokator. Hari ini saya sudah memberi peringatan di media kemarin karena kalau enggak hari ini, kalau saya sempat hari ini atau kalau paling lama hari Senin, saya LP kan dia. Jadi Ibu mau melaporkan Kozinudin? Saya akan buat LP kalau Kozinudin tidak meralat bahasanya. Saya akan cari sampai kemanapun apa yang dimaksud dan dimaknai bahwa Solo membeli pejuang dari pengkhianat. Menjadi pengkhianat. Berapa dibeli, di mana transaksi pembeliannya harus dijelaskan dengan pasti. Karena ini Anda sampaikan di muka publik. Ya. Jika perkara ini naik, saya siap menjadi kesaksian untuk bahwa ada kepentingan dari seseorang dan kelompok untuk menjatuhkan seseorang. Waduh, berarti orang... Ingat, ya, kenapa saya sampai begini? Saya tahu kartu truf mereka semua.